salah satu pemain potensial. Kita memang reaktif kemudian mencaci maki, membuli dan seolah-olah ingin menghabisi karir Fadly Alberto, dan menurut saya ini adalah sikap yang tidak bijaksana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadly Alberto Hengga, pemain Bayangkara Presisi Lampung FC U20. Dengan sadar saya memohon maaf dan menyesal atas perbuatan bodoh saya saat pertandingan melawan Dewa United Banten FC U20. Secara khusus saya meminta maaf kepada Raka Nurkolis dan tim Dewa United atas perbuatan bodoh saya menendang Raka Nurkolis. Dan untuk tim Bayangkara Presisi Lampung FC, saya meminta maaf kepada pimpinan dan manajemen Bayangkara Presisi Lampung FC dan seluruh jajaran pelatih dan rekan setim karena telah merugikan tim. Dan untuk tim nasional Indonesia, saya meminta maaf karena perbuatan saya mencoreng nama baik tim nasional Indonesia. Kepada masyarakat Indonesia, saya meminta maaf atas kegaduhan akibat tindakan saya. Dan semoga tindakan saya memberikan saya pelajaran yang baik untuk kedepannya agar bisa menjaga emosi dan jauh lebih baik. Dan terakhir, saya siap menerima sanksi yang setimpal atas tindakan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi tindakan tersebut. Sekian permohonan maaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemal, kita sedikit bergeser nih Bang Kemal ke isu yang lagi hangat nih di sosmed dan Indonesia. Sepak bola di Indonesia ya? Betul, soal kasus Fadly Alberto Hengga yang ada menendang ya pemain Dewa United U20. Itu gimana pendapat Bung Akmal soal insiden tersebut? Dan apakah berdampak sama karirnya Alberto ke depannya? Ya, yang pasti ini kasus kita sesalkan terjadi. Tapi kalau kemudian kita menyalahkan Fadly Alberto secara utuh menyeluruh, ini adalah sikap kita yang tidak gentleman dan sikap kita yang tidak membina pemain muda. Jadi ada istilah gini kalau saya katakan, siapa yang menanam dia yang menuai. Kita problem kasus Fadly ini adalah kasus yang bukan yang pertama, artinya di laga-laga sebelumnya bahkan setiap musim Elite Pro Academy ada saja kasus keributan pemain di lapangan yang kemudian menjadi buah bibir. Nah ini menurut saya ini adalah kesalahan kolektif kita semua dalam membangun ekosistem pembinaan sepak bola Indonesia. Jadi kita ini hanya mengenalkan sepak bola itu sepak bola menang kalah, tapi tidak mengajarkan sepak bola yang mengedepankan sportivitas, yang mengedepankan attitude dan sebagainya. Kita hanya mengajarkan sepak bola dengan menggunakan otot, tapi dengan tidak menggunakan otak gitu. Dan jadi menurut saya ketika ekosistem sepak bola, pembinaan sepak bola kita ini tidak baik, maka kasus-kasus seperti seperti Fadly Alberto akan terus terjadi. Sekarang kan yang menjadi sorotan karena ini melibatkan Fadly Alberto yang merupakan salah satu pemain tim nasional kita yang waktu tampil di Piala Asia bersama U17, salah satu pemain potensial. Kita memang reaktif kemudian mencaci maki, membuli dan seolah-olah ingin menghabisi karir Fadly Alberto, dan menurut saya ini adalah sikap yang tidak bijaksana gitu. Bahwa dia adalah aset bangsa, itu harus kita jaga.
kalaupun kemudian dia melakukan kesalahan, maka bagaimana kemudian kesalahan itu tidak terulang lagi ke depannya, bukan hanya kepada Fadly Alberto, tapi juga kepada seluruh pemain muda sepak bola kita. Jangan sampai kita merusak aset, membunuh karakter membunuh karakter Fadly Alberto dengan cara-cara bullying dan sebagainya. Jadi menurut saya Fadly Alberto pun sudah mengakui dan sudah menyesali apa yang dia lakukan, dan saya pikir ini harus kita jadikan pembelajaran. Jangan sampai kita kemudian kemarin kan lagi rame-rame sudah hukum saja seumur hidup, jangan kasih ruang lagi di sepak bola Indonesia. Saya pikir itu adalah ungkapan-ungkapan yang tidak bijak. Bagaimanapun dia adalah pemain muda yang pasti masih labil antara penampilannya di lapangan dengan emosinya. Dan ini juga jadi PR buat pengelola klub, manajemen, kemudian juga pelatih, bahwa mereka punya tugas ke depan, membuat para pemain muda kita ini bukan cuma bermain dengan otot, saya katakan tadi, tapi juga bermain dengan otak. Karena itu menurut saya PR buat PSSI pasca kasus Fadly Alberto adalah bagaimana membangun ekosistem pembinaan kita ini dengan ekosistem yang benar. Bagaimanapun misalnya kan bisa jadi seperti saya tadi cerita soal masalah non teknis di pertandingan sepak bola, masalah wasit, masalah mungkin kecurigaan, ada mengatur hasil pertandingan, sehingga kemudian mempengaruhi pikirannya seorang pemain muda kita yang akhirnya emosional di lapangan. Dan saya pikir itu adalah kesalahan kita. Jadi menurut saya ini adalah, kalau ibarat sekolah, Fadly Alberto ini adalah murid, maka yang harus merasa bersalah adalah gurunya. Siapa gurunya? Ya kita ini sebagai orang tua mereka yang salah dalam mendidik mereka gitu kan. Jadi menurut saya ini paling penting untuk kemudian jadi introspeksi kita. Fadly Alberto sudah meminta maaf, dan saya pikir kita harus membuka diri juga untuk maafkan. Yang kedua, saya tidak setuju kalau kemudian misalnya dihukum sanksi seumur hidup tidak boleh terlibat di sepak bola nasional. Artinya kalau itu diberlakukan berarti kita membunuh karir pemain yang punya potensi besar untuk masa depan sepak bola kita. Kalaupun kemudian kita memberikan jatuhkan hukuman sesuai regulasi, maka berikan hukuman yang mendidik, yang bisa menyadarkan publik sepak bola kita. Misal selama 6 bulan Fadly Alberto diminta untuk melakukan aksi sosial, melakukan ke pemain-pemain di SSB, melakukan pembinaan, melatih anak-anak SSB dan sebagainya, sehingga kemudian dia juga merasa tidak ditinggalkan banyak orang, dan dia juga merasa bahwa kemarin adalah kesalahan besar dan dia tidak akan melakukannya. Dia bisa introspeksi langsung. Kalau dia melakukan hal-hal semacam itu lagi, maka dia akan sama saja memberi contoh dengan anak-anak SSB yang sedang dia bina ini, dan itu tidak baik. Saya pikir itu yang paling penting ya. Kalau bicara masalah tendangan, jangankan Fadly Alberto, Eric Cantona juga sebagai pemain senior pernah melakukan hal serupa gitu kan. Dan hukumannya adalah hukuman yang mendidik. Karena itu saya paling menentang kalau kemudian kita membuli, kemudian membunuh karakter mereka dengan cara caci maki di media sosial. Justru yang harus kita berikan sekarang adalah dukungan moral bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan sudah minta maaf, maka ke depan bagaimana kasus ini tidak terulang. Oke, Bung Akmal. Terima kasih banyak Bung Akmal. Terima kasih banyak. Sudah bergabung di Morning Zone hari ini dan membagikan berbagai hal menarik ya. Iya, menuju pekan berikutnya ya di Liga Super League. Sehat selalu Bung Akmal. Selamat Terima kasih, Bung Akmal. kembali beraktivitas dan salam olahraga Bung Akmal. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.